Pagi itu, hujan turun tidak merata. Di satu desa, tanah kering retak. Di desa lain, sawah terendam hingga batas rumah. Tidak ada pola, tidak ada tanda. Dunia tanpa penilai tidak kejam, ia hanya tidak peduli. Balairung Sinduangi dipenuhi suara bukan teriakan perang, melainkan adu alasan. Para pemuka desa, pedagang, penjaga wilayah, dan wakil rakyat duduk sejajar. Tak ada singgasana ditinggikan, seorang kepala desa dari wilayah selatan berdiri. Kami menanam dengan patuh, tapi air tak datang. Apakah patuh masih berguna? Seorang pedagang dari barat menyahut, kami berbagi hasil. Lalu gudang kami dijarah. Apakah kebaikan masih dihitung? Sunyi merambat. Putri Ara menghela napas bukan lelah, tapi sadar. Dulu, katanya, jawaban atas semua ini adalah doa. Sekarang jawabannya adalah keputusan. Keputusan tidak pernah suci. Ia selalu meninggalkan sisa. Mira Tunjung mengusulkan pengaturan air lintas wilayah. Raka Pradana Anggoro mengusulkan pengamanan jalur pangan. Jaka Wirang berdiri, ragu sejenak. Aku rakyat biasa, katanya. Tapi kalau hukum hanya datang dari atas, kami akan kembali takut. Dan takut melahirkan kebencian. Balairung kembali sunyi kali ini bukan buntu, melainkan mendengar. Putri Ara mengetuk lantai dengan ujung tongkatnya satu kali. Bukan perintah isyarat. Kita akan membagi wewenang. Desa mengatur airnya sendiri. Kerajaan menjaga jalurnya. Jika gagal, kita bertanggung jawab bersama. Untuk pertama kalinya, keputusan diambil tanpa mengatasnamakan langit. Di luar Balairung, sebagian rakyat tersenyum. Sebagian cemas, sebagian mencibir. Tidak semua konflik selesai, beberapa justru baru dimulai. Di lorong sempit belakang pasar, dua orang berbisik, jika tidak ada penilai. Siapa yang akan menghukum kita bila kita mengambil lebih dulu? Ketika aturan lahir dari manusia, selalu ada yang ingin menguji batasnya. Dan jauh di balik hutan utara, sebuah api kecil dinyalakan bukan untuk berkemah, melainkan untuk menandai niat. Api kecil itu tidak membesar. Ia sengaja dijaga tetap rendah cukup untuk terlihat oleh mereka yang tahu cara membaca isyarat. 3 bayangan muncul dari balik pepohonan. Bukan prajurit, bukan pula perampok biasa. Kekacauan tidak selalu datang dengan teriakan. Kadang ia datang dengan perhitungan. Salah satu dari mereka membuka gulungan kain berisi peta jalur air Sinduangi. Desa Timur sudah bebas mengatur airnya sendiri, katanya. Jika kita menutup satu pintu, mereka akan saling menyalahkan. Yang lain tersenyum miring, dan kerajaan. Mereka baru belajar ragu. Di pusat Sinduangi, Putri Ara terbangun sebelum fajar. Bukan oleh mimpi, melainkan ketidaktenangan, ia memanggil Jaka Wirang. Aku butuh orang yang tidak berpihak pada istana, katanya. Orang yang berjalan di tanah, bukan di karpet. Jaka mengangguk. Aku tahu jalur yang tak tercatat. Dan orang-orang yang tak percaya janji. Pemimpin sejati tidak mencari mata yang patul, ia mencari mata yang jujur. Sementara itu, di desa Timur, air sungai tiba-tiba surut. Bukan musimnya, tidak masuk hitungan. Petani berkumpul, suara meninggi. Saling tuding. Desa hulu menutup aliran, tidak. Desa hilir yang mencuri. Tak ada penilai, tak ada tanda langit, hanya manusia. Dan prasangka. Di tengah kerumunan, seorang lelaki tua memukul tongkatnya ke tanah. Diam. Jika kita saling menyalahkan, orang yang menutup pintu air akan tertawa. Di era tanpa dewa, kebijaksanaan rakyat menjadi benteng terakhir. Di menara pengawas Sinduangi, Raka Pradana menerima laporan. Bukan bencana alam, ada tangan manusia. Putri Ara menatap ke arah timur. Tatapannya mengeras bukan marah, tapi siap. Ini bukan pemberontakan, katanya ini ujian. Dan kita tidak boleh lulus dengan darah. Konflik pertama tidak menuntut pedang. Ia menuntut keteguhan tanpa kekerasan. Namun di balik hutan utara, sebuah pisau diasah perlahan, bukan untuk perang besar, melainkan untuk menciptakan satu kematian yang mengubah segalanya. Pagi itu, satu teriakan memecah desa Timur. Bukan teriakan marah, bukan pula panggilan perang. Itu teriakan kehilangan. Seorang penjaga pintu air ditemukan tergeletak di tepi sungai. Tidak ada tanda perlawanan besar. Tidak ada senjata yang hilang. Hanya satu luka rapi di bawah rusuk terlalu bersih untuk kecelakaan. Di era tanpa penilai, kematian pertama selalu lebih berat daripada 1000 ancaman. Kerumunan mengelilingi tubuh itu. Air sungai mengalir pelan, di sampingnya, seolah tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Dia dari desa hulu,
Tidak, dia orang hilir. Aku melihat orang asing semalam. Suara bertabrakan, emosi naik cepat terlalu cepat. Jaka Wirang tiba sebelum pasukan istana. Ia tidak membawa panji, hanya membawa mata yang waspada. Ia berjongkok, memeriksa sekitar, jejak kaki. Sengaja dihapus. Tanah diinjak lalu dirapikan. Ini bukan pembunuhan, karena marah. Gumannya ini pesan. Kekerasan yang terencana selalu ingin dua hal, korban dan reaksi. Tak lama kemudian, Putri Ara datang. Ia tidak mengenakan baju kebesaran, hanya mantel sederhana. Kerumunan terdiam bukan karena takut, tetapi karena menunggu. Jika ini dulu, bisik seseorang, langit akan murka. Langit tetap diam. Putri Ara menatap tubuh penjaga itu lama. Lalu menutupnya dengan kain. Namanya akan dicatat, katanya pelan, bukan sebagai martir, tapi sebagai peringatan. Seorang lelaki muda melangkah maju dengan mata merah. Kami ingin keadilan. Putri Ara menoleh. Apa arti keadilan bagimu? Tangkap Desa Hulu. Mereka diuntungkan. Kerumunan bergemuruh setuju. Disinilah sebuah kerajaan runtuh atau tumbuh. Putri Ara mengangkat tangannya bukan memerintah, tapi meminta. Jika hari ini kita menghukum tanpa bukti, besok siapapun dari kalian bisa menjadi korban berikutnya. Sunyi, Jaka Wirang berdiri di sampingnya. Aku akan tinggal di sini, bukan sebagai hakim, sebagai saksi. Beberapa orang mencibir, beberapa mengangguk. Di balik hutan utara, 3 bayangan mendengar kabar itu melalui utusan cepat. Salah satu tertawa pelan, bagus. Mereka memilih menahan diri, yang lain menyeringai. Berarti satu kematian belum cukup. Konflik pertama tidak selesai hari itu. Ia baru saja memilih bentuknya. Dan Sinduwangi kini berdiri di ambang pilihan paling sulit, menegakkan hukum tanpa dewa, atau menyerah pada amarah manusia.